Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jalan tol kini terbentang di mana-mana. Seluruh daerah di Indonesia terkoneksi. Durasi perjalanan dari satu kota ke kota lainnya jauh lebih singkat. Kementerian PUPR membenahi irigasi, membangun banyak jembatan, bendungan, hingga perumahan. Dengan ini semua, Indonesia bukan tidak mungkin akan lebih cepat menuju keemasan, menjadi negara maju, masyarakat sejahtera dan adil, sebagaimana menjadi cita-cita dan janji kemerdekaan. Untuk itu, kita tidak boleh melupakan sosok ini, Basuki Hadi Mulyono. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut. Selama ini pegawai negeri sering identik dengan mindset lamban, sulit maju, minim inovasi, dan nepotisme. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu menteri penuh prestasi di era Jokowi berlatar belakang PNS? Siapa mengira Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ternyata dulunya adalah PNS? Lulus Teknik Geologi UGM, Basuki diterima menjadi PNS di Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Bas kemudian memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi ke Colorado State University dan memperoleh gelar doktor. Sekembalinya dari Amerika, Pak Bas merupakan satu-satunya pegawai Kementerian PU lulusan S3 saat itu. Karirnya menanjak walau perlahan, hingga akhirnya menjadi Dirjen Perencanaan Tata Ruang. Semasa menjadi PNS, Pak Bas terbukti sangat berprestasi. Pernah menjadi ketua kelompok kerja rehabilitasi pasca tsunami Aceh, penanggulangan kerusakan jalan tol Purbalenyi, Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yakuhimo Papua, penanggulangan lumpur Sidoarjo. Pada Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Pak Bas sebagai menteri dan memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menjadi menteri pertama sekaligus merintis kementerian baru hasil merger. Misi yang diberikan kepada Basuki cukup berat, mengingat pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi. Tapi bukan Pak Bas bila tak siap menghadapi tantangan. Bagi Pak Bas, misi seorang menteri adalah mengimplementasikan visi presiden itu. Bila visi presiden tidak tercapai, yang salah pembantunya, bukan presidennya. Demikian menurut Pak Bas. Pak Bas pun segera menyusun prioritas kerja di kementerian tersebut. Prioritas pertama berkaitan dengan ketersediaan pangan. Kementerian PUPR membenahi irigasi untuk pertanian. Prioritas kedua membangun infrastruktur untuk konektivitas antar daerah di seluruh Indonesia. Prioritas ketiga membangun perumahan, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata menunjang kesiapan 10 destinasi prioritas pariwisata Indonesia. Berhasilkah Pak Bas mewujudkan misi yang diberikan Presiden? Pada tahun 2020, Kementerian PUPR mampu mewujudkan pembangunan 65 waduk dan bendungan di Indonesia. Kapasitas tambungan air meningkat menjadi 16 miliar kubik per tahun. Tak hanya mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan ini juga mengendalikan banjir. PUPR berhasil membangun jaringan irigasi baru seluas 860.000 hektar, serta lebih dari 1 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi. Atas prestasinya ini, Pak Bas dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dari Institut Teknologi Bandung. Pembangunan infrastruktur yang masif saat ini tidak terlepas dari peran Pak Bas. Demikian pertimbangan tim promotor ITB. Sampai saat ini, Kementerian PUPR berhasil membangun 1.852 km tol baru. Prestasi ini di benak masyarakat Indonesia sangat lekat dengan Pak Bas. Inilah yang kemudian membuat Presiden Jokowi menjulukinya Dendels Baru.
karena kepiawaian Pak Bas menyelesaikan proyek infrastruktur, baik yang dirancang maupun yang mangkrak. Sebagaimana Pak Bas, Dendels dulu merintis jalan dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Pak Bas juga membangun aneka jembatan berbentang panjang, termasuk Jembatan Merah Putih di Ambon. Aneka flyover, termasuk flyover Antapani yang menggunakan teknologi canggih CMP, serta 14 jembatan gantung modern. Di bidang perumahan dan pemukiman, PUPR berhasil membangun sistem pengelolaan air minum unggulan yang mampu melayani pasokan air bersih perpipaan pada 5 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Pembangunan 44.000 unit rusun, 473.000 unit rumah swadaya, 22.000 unit rumah khusus di seluruh Indonesia. Dibangun pula 33 venue perpustakaan apung di Tambak Lorok, Semarang, serta pemanfaatan rumah instan sederhana sehat. Semua prestasi ini sulit dicapai menteri-menteri lain. Kinerja luar biasa ini tak lepas dari pengalamannya selama lebih dari 30 tahun di Kementerian PUPR. Pak Bas menjadi pembeda bagi PNS yang selama ini melekat dengan citra malas belajar, malas bekerja keras, dan minim inovasi. Pak Bas mencontohkan tentang hal ia anggap berat selama bekerja. Hal-hal yang berkaitan pembebasan tanah. Tapi ia tidak mau melihatnya sebagai masalah, melainkan melihatnya sebagai sebuah tantangan. Tantangan untuk memikirkan cara-cara problem solving dan bekerja sama dengan berbagai pihak, membangun jaringan komunitas yang baik. Pak Bas tak pernah menganggap pekerjaannya berat. Meski sejak menjadi menteri, ia menghabiskan hari kerjanya di kantor, istana, dan berbagai proyek di seluruh Indonesia. Nyaris hampir setiap hari, Pak Bas mengaku tak lelah berkeliling Indonesia. Kerjakan yang kamu cintai. Kalau tidak ada yang kamu cintai untuk dikerjakan, maka cintailah apa yang sedang kamu kerjakan. Baru mendapatkan kepuasan. Demikian kiat Pak Bas. Selain itu, saat bekerja, Pak Bas berpegang pada dua hal, yaitu trust atau kepercayaan dan loyalitas. Kalau mendapat trust dari atasan, maka saya harus loyal. Tugas bawahan adalah bekerja, sedang kewajiban atasan memperhatikan anak buah. Bagi Pak Bas, dirinya bukan politisi, ia hanya birokrat karena lebih dari 32 tahun bekerja dalam pelayanan publik. Pak Bas merasa tak paham politik, hanya fokus pada bekerja. Tidak heran, 2 bulan setelah menjadi menteri, Pak Bas berani menghubungi Bakri Group, perusahaan yang bertanggung jawab atas semburan lumpur panas Lapindo. Perusahaan tersebut diberi waktu 4 tahun untuk melunasi utang atau aset mereka akan diambil alih. Bekerja profesional tanpa tendensi politik, itu salah satu kiat untuk profesional dan sukses ala Pak Bas. Kiat yang membuat kementerian yang dipimpinnya selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga menjadi tolok ukur bagi kementerian-kementerian lain. Prestasi-prestasi Pak Bas adalah cerminan integritas, nilai yang kini kian langka. Integritas Pak Bas ternyata bukan hanya dalam hal kinerja. Rumah Pak Bas pernah digusur karena adanya proyek pembangunan jalan tol Becakayu. Walaupun Pak Bas seorang menteri di Kementerian PUPR, ia tetap merelakan penggusuran rumah kesayangannya demi kepentingan umum, yakni pembangunan proyek jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Pak Bas, seorang menteri syarat prestasi yang belum tentu lahir setiap saat di Indonesia. Rendah hati, tak gemar menonjolkan diri. Sebagaimana peribahasa Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawi. Seorang hebat yang memilih menghabiskan waktu luangnya untuk fotografi atau sebagai drummer pada band kesayangannya yang bernama lucu Elek Yobe. Basuki pun tak menghiraukan hiruk-pikuk politik di sekelilingnya. Betapa jauh berbeda dengan kebanyakan politisi di Indonesia. Di PU saya bilang, orang PU harus berani, kuat, dan berjiwa seni. Berani kalau dia berintegritas.
kuat kalau dia kompeten. Dan berjiwa seni kalau dia mau berinovasi, berimprovisasi. Tanpa seni, nggak ada improvisasi, nggak ada inovasi.